Selamat pagi, sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang bersandar penuh dan percaya kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Albert Sango. Sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami, terima kasih untuk pagi ini. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang malam sudah kami nikmati. Pagi ini, sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami ingin dibekali oleh bagian firman-Mu. Maka kami mohon, berfirmanlah kepada kami melalui hamba-Mu. Demi nama Yesus Kristus, firman hidup itu, kami siap untuk mendengar dan mempelajari serta mempraktekkan bagian firman Tuhan. Amin. Selamat pagi seluruh pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan Mayor Albert Sango hari ini tanggal 16 Agustus 2020. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Bapa di sorga, sebab anugerah kasih setiamu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami boleh menikmati hari yang baru dan berkat yang baru yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Karena itu Bapa di sorga, firman-Mu yang berkuasa itu kami akan dengarkan untuk membuat kami semakin kuat di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hari ini saudara-saudara, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita, Matius 22 ayat 23 sampai 33. Saya ulangi, Matius 22 ayat 23 hingga ayat yang ke-33. Firman Tuhan berkata demikian. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Pada hari itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin tetapi kemudian mati, dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun pergi. Siapa di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitannya? Sebab mereka semua telah beristrikan dia." Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Tetapi tentang kebangkitan orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah yang mati, melainkan Allah orang hidup." Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengerti firman Tuhan itu merupakan judul renungan kita pada pagi hari ini. Saya ulangi, mengerti firman Tuhan. Ayat 29 berkata, Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Mungkin kita berpikir bahwa penentang-penentang Yesus sudah menyerah untuk menjatuhkan Yesus, sebab orang Farisi dan orang Herodian dibuat tidak berdaya oleh Yesus. Namun demikian,
masih ada sekelompok orang yang tetap berusaha untuk mencari kelemahan dan kesalahan dari Tuhan Yesus. Kelompok berikut yang datang kepada Yesus adalah orang Saduki. Mereka mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan kebangkitan orang mati. Siapakah orang Saduki? Mereka adalah sekelompok pemuka agama Yahudi. Mereka tergolong kepada orang-orang bangsawan dan orang-orang kaya. Orang-orang Saduki tidak percaya kebangkitan, akan adanya malaikat dan roh dalam Kisah Rasul 23 ayat 8. Mereka juga tidak menerima adat istiadat lama bangsa Yahudi. Mereka hanya menerima Taurat yang ditulis oleh Musa. Meskipun demikian, banyak di antara mereka yang menjadi imam kepala dan pemimpin lain dalam agama orang Yahudi. Kisah Rasul 5 ayat 17 dan Matius 3 ayat 17 berkata dan menjelaskan. Pertanyaan yang mereka ajukan kepada Tuhan Yesus memiliki dua maksud. Yang pertama, bahwa konsep tentang kebangkitan orang mati itu tidak sesuai dengan ajaran Musa seperti dalam kitab Taurat. Yang kedua, mereka ingin mempermalukan Tuhan Yesus di depan umum, sebab menurut mereka pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sulit dijawab. Namun kedua maksud tersebut dipatahkan oleh Tuhan Yesus. Yesus mengatakan bahwa orang-orang Saduki tidak mengerti Alkitab dalam ayat 31 dan 32. Dan di samping itu tidak mengerti kuasa Allah, tidak mengerti Alkitab. Karena cerita yang mereka angkat yaitu tentang 7 bersaudara yang menikah satu perempuan itu tidak sama dengan yang diajarkan Allah melalui Musa. Dalam Ulangan 25 ayat 5-10 dijelaskan tentang bagaimana cara membangkitkan keturunan dari keluarga yang suaminya sudah mati. Dan itu hanya dibatasi sampai pada orang yang kedua. Yang berikut, fakta ketidakmengertian orang Saduki tentang kitab suci khususnya mengenai kebangkitan adalah dengan Yesus mengutip ayat dalam Taurat, Kejadian dan Ulangan, di mana Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa dengan menyebut nama 3 tokoh penting di kalangan bangsa Israel. Walaupun ketiga tokoh itu sudah lama mati, namun nama mereka tetap hidup di kalangan orang Israel dalam Keluaran 3 ayat 6. Yesus juga tidak setuju dengan pikiran kebanyakan orang Saduki pada waktu itu, yaitu bahwa sesudah hari kebangkitan ada pula nikah dan pergaulan seksual, sama seperti sekarang ini. Itu sebabnya tidak heran kalau Yesus menjawab mereka dengan kata-kata, "Kamu sesat." Mereka hanya belajar dengan otak, tetapi tidak membukakan hatinya kepada firman Allah, sehingga mereka tersesat. Mereka tidak percaya firman Tuhan yang mengajar tentang kebangkitan dan tentang kuasa Allah yang dapat membangkitkan orang mati. Dan karena mereka tidak mengerti kitab suci, maka mereka pun tidak bisa menerima kuasa Allah yang sanggup melakukan mujizat. Saudaraku, orang-orang Saduki merupakan lukisan yang tepat bagi orang-orang yang hanya mempergunakan otak saja dalam usaha untuk mengerti firman Tuhan, sehingga mereka tidak dapat sampai kepada kebenaran Allah yang sejati. Orang-orang Saduki masih banyak kita temukan pada zaman sekarang dalam perilaku. Ada banyak contoh yang sudah memiliki sekolah teologi, tetapi justru menyangkali isi Alkitab yang adalah firman Allah yang hidup. Akibatnya mereka meninggalkan iman. Mereka menjadi murtad dan kemudian mereka balik menyerang Alkitab itu. Itulah sebabnya dalam usaha untuk mengerti firman Allah itu, kita tidak boleh hanya menggunakan otak saja, tetapi bukalah pintu hati kita. Mintalah tuntunan Roh Kudus untuk menolong kita mencapai pemahaman yang benar sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian, iman kita makin hari makin bertambah, bertumbuh dan menghasilkan buah yang memuliakan Kristus untuk hormat kemuliaan bagi namanya. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita
untuk bisa memahami kebenaran firman Tuhan yang sejati itu. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikian bagian firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Mayor Albert Sango, Opsir Korps 2 Palu. Sahabat Cakrawala, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah diberitakan hari ini. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu kepada kami sekalian. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar pagi ini boleh terus menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Kami berdoa untuk semua sahabat Cakrawala di mana saja berada, baik yang mendengarkan siaran kami melalui gelombang 89,2 FM atau sahabat Cakrawala yang juga mendengarkan melalui siaran streaming, atau mereka juga yang menyaksikan khotbah ini dari YouTube kami. Kami berdoa biarlah kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan akan terus bersama-sama dengan sahabat Cakrawala. Ketika hari ini kami akan beraktivitas, kami memohon penyertaan dan perlindungan Tuhan berlaku atas kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Demi nama Yesus Tuhan kami yang menyertai kami berdoa. Amin. Bapakku sungguh lelah berjalan, lewati semua yang ada. Ku tak sanggup untuk melangkah, ku letih dan tak tahu arah. Aku tak ingin berhenti, pegang tangan dan pimpin langkahku. Ku tahu Kau selalu di depanku, terangi setiap jalan hidupku. Ajari aku ikuti firman-Mu, setia dalam setiap rencana-Mu Tuhan. Bantulah aku menjadi pribadi yang penuh dengan cinta dan kasih-Mu. Ku tak ingin berhenti, pegang tangan dan pimpin langkahku. Ku tahu Kau selalu di depanku, terangi setiap jalan hidupku. Hadapi yang ada di depanku, namun ku tahu Kau ada di sana, bahkan berlari memeluk diriku.
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.